Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Ini Ali Imran ayat 102. Kemudian pada ayat berikutnya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, hendaknya kalian takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya, kemudian menjadikan dengan adanya dua lawan jenis ini, Adam dan Hawa, yakni menjadi banyak manusia di muka bumi ini, baik itu laki ataupun perempuan. Maka takutlah kalian kepada Allah yang kalian yakni melakukan saling meminta dengan nama Allah dan saling melakukan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah yakni terhadap kalian selalu mengawasi. Ini An-Nisa ayat 1. Demikian juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian betul-betul takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian yakni bertutur kata dengan perkataan yang bagus, yang baik. Semoga Allah yakni memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia pasti akan mendapatkan kemenangan yang besar, kebahagiaan yang besar. Al-Ahzab ayat 70-71. Maka jelaslah, fa innahu la yakhfa ala muslim, maka tidak samar lagi bagi seorang muslim, yadubul an ala wajil ard, apa yang yakni terjadi di permukaan bumi ini, ma yu'ayishuhu al muslimun min da'fin taghalghala fi kulli janib min jawanibi hayatihim sia-sian kana au iktisadian au ghairu dhalik. Ini yang menimpa kaum muslimin pada hari ini, yakni adanya mereka mengalami dekadensi, yakni menurun dari sisi berbagai sisi kehidupan, entah itu dalam politik ataupun ekonomi dan yang lainnya. Walaqad tanabaha as-sa'un ila al-islahi mundu amadin ila hadada fa'amilu ala tasfisihi wa tahdidihi wa min thamma ala ilaji wa ta'salihi. Dan sungguh benar-benar ada beberapa mereka manusia yang mengupayakan untuk memperbaiki yakni keadaan dari dulu sampai sekarang, ya, semenjak yakni dulu sampai sekarang, yakni yang dialami kaum muslimin, yakni mengalami dekadensi, yakni menurunnya dari berbagai sisi kehidupan, entah itu dari sisi yakni akhlak ataupun ekonomi ataupun yakni dekadensi moralnya, menurunnya moral karena mereka yakni jauh dari yakni bimbingan yakni agama. Nah, illa anna as-subula tafarraqat bihim inda wasfil ilaj wa jithathil da tabi'an ikhtilafi manajihim wa ta'addudi firaqihim. Ya, kecuali karena memang apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang berusaha ini jalannya berbeda-beda dalam menempuh perbaikan atau yakni merehabilitasi dari
keadaan umat ini, dan di situ juga munculnya berbagai penyakit-penyakit karena mereka mempunyai masing-masing pemahaman dan manhaj sendiri dan kelompok-kelompok yang banyak ya. Wa ma min raib anna mahalla bil muslimin huwa bisabab ibtiadihim an dinihim wa inkhimasihim fi syahwat al muharabah. Dan ini sudah pasti bahwasannya apa yang menimpa kaum muslimin pada zaman sekarang ini sebab mereka kaum muslimin memang jauh dari bimbingan agama Islam, jauh dari akhlak Islam, dan jauh betul-betul mereka dari akidah tauhid ya. Dan mereka ini betul-betul terlelap larut di dalam selalu mengikuti hawa nafsu yang dilarang. Wa bima al-amr kadzalik wa kadzalik fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abana lana hadda wa wasafa lana dawa'ahu bima la yadda majalan anna dal aql ikhtilaf wa tanazub. Karena memang perkaranya demikian, mereka merehabilitasi, memperbaiki umat ini tidak melalui apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya hasilnya tetap demikian. Tidak ada perubahan. Mereka mengalami berbagai problem. Entah itu menurunnya ekonomi, menurunnya dekadensi moral, akhlak yang jelek, ataupun dari sisi politik dan sebagainya. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW, Rasul kita ini telah menjelaskan penyakitnya dan juga memberikan solusi jalan keluar atau obatnya dari penyakit tersebut, yang di sini tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Walaupun mereka melakukan perdebatan, tukar pikiran, sharing dan sebagainya, maka hal ini memang bukan porsi akal manusia. Tapi ini adalah bimbingan wahyu. Faqad akhraja Abu Dawud fi sunanihi, maka di sini diberikan solusi jalan keluar untuk bisa mengantisipasi dari berbagai problem kehidupan. Maka di sini dibawakan oleh Abu Dawud di dalam sunannya jilid ketiga halaman 740, dan yang lainnya an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala aku mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil ainah, kalau kalian melakukan jual beli dengan ainah, dengan riba, kalau kalian melakukan muamalah sesama manusia dalam jual beli ataupun pinjam meminjam ataupun yang lainnya dengan ainah riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, dalam arti kalian sibuk dengan peternakan, perikanan, wa raditum bisar, dan kalian ridho dengan cocok tanam, sibuk dengan perkebunan, pertanian dan sebagainya, apa yang ada dalam kehidupan dunia ini. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, entah itu jihad kalau belum terjadinya peperangan, termasuk jihad yang utama adalah mencari ilmu ya. Jadi jihad yang utama adalah mencari ilmu. Ini kalau kalian meninggalkan jihad, entah itu jihad mencari ilmu, ataupun misalnya kalau terjadi peperangan, jihad ya, melakukan peperangan. Karena mencari ilmu ini jihad yang betul-betul utama, sampai Allah katakan di dalam ayatnya surah At-Taubah ya, ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman itu
untuk mereka berangkat semua ke medan perang. Seandainya ada sekelompok dari kaum mukminin yang mereka ini kelompok tersebut yakni memahami agama Allah, yakni belajar, mencari ilmu, mempelajari agama Allah untuk yakni memperingatkan yakni kaumnya yang lain idza raja'u ilaihim, ketika mereka kaumnya kembali dari medan perang, la'allahum yahdharun, supaya mereka yakni dalam kehidupannya selalu terbimbing dengan ilmu, yakni hati-hati dalam meniti kehidupan dan betul-betul di atas bimbingan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kalian ini kaum mukminin meninggalkan jihad, terutama jihad yang utama mencari ilmu agama, ilmu syar'i, ataupun misalnya kalau terjadi peperangan kalian yakni tidak mengindahkan, perhatikan dengan terjadinya peperangan, membela kaum muslimin, sallallahu alaikum mandullah, maka pasti Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dalam hidup kalian di dunia ini. Ini betul-betul diombang-ambingkan oleh musuh kaum muslimin, yaitu Yahudi Nasara. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah dari kalian ya kaum mukminin sampai kalian betul-betul kembali kepada agama kalian, yakni kepada Islam, dan betul-betul yakni memperbaiki akhlak kalian, tauhid akidah kalian ataupun ibadah kalian, yakni dengan bimbingan ilmu. Fal makhraj al wahid min hadha dul huwa ar-ruju' ila syar'illah ta'ala wal amal bihi. Maka solusi yang paling jitu, paling tepat dari yakni mengeluarkan kehinaan atau terhindarnya dari kehinaan ini, solusi yang paling tepat yakni supaya kaum muslimin selamat, yakni harus ar-ruju' ila syar'illah ta'ala, yakni kembali kepada syariat Allah, kembali kepada agama Allah Ta'ala, wal amalu bi, dan mengamalkan syariat tersebut. Wa hadza qad syahida bil Qur'an fi mawadi' katsirah, dan ini telah direkomendasi yakni oleh Al-Qur'an, oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Allah telah merekomendasi yakni di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayatnya, di antaranya Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 65 sampai 66, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Seandainya ahlul kitab, entah itu Yahudi Nasara, mereka betul-betul mau beriman dan bertakwa pada Allah, pasti Allah akan hapuskan, kami akan hilangkan kesalahan mereka, dan kami akan ampuni, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan seandainya mereka manusia, entah itu Yahudi Nasara, kaum muslimin, betul-betul menegakkan kitabnya, entah itu Taurat, Injil ataupun Al-Quran, kaum muslimin, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka dari Tuhannya, benar-benar mereka akan menikmati rizki, mereka menyantap berbagai makanan yang betul-betul mewah dan melimpah, karena Allah datangkan rezeki itu dari atas mereka, dari langit, ataupun Allah datangkan rezeki dari bawah kaki mereka, dari bumi. Tetapi di antara mereka manusia, ada yang melakukan ketaatan, dan ada kebanyakan mereka manusia ini malah jatuh dalam perbuatan yang jelek, entah itu kekufuran, entah itu kefasikan, entah itu
berbagai macam dosa, kebid'ahan dan sebagainya. Nah, ini Allah sendiri telah memberitahukan. Ini kalau betul-betul manusia ini dari kalangan Yahudi, Nasara ataupun Muslimin menegakkan agama Allah dengan baik, kembali kepada kitabnya, mentaati Allah dan Rasulnya, ya Allah akan berikan kemakmuran, kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Demikian juga dalam surah Al-A'raf ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu ya'malun. Seandainya penduduk suatu negeri ini mau beriman dan bertakwa, maka betul-betul kami Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tidak bertakwa kepada Allah dengan baik, sehingga mereka pun mendapatkan sesuai dengan akibat dari perbuatan mereka. Ini ayat-ayat yang telah gamblang merekomendasi bahwasannya kalau jalan keluar yang paling tepat harus kembali kepada agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.